Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kita masih bersama kitab Tarbiyatul Aulad. Bagaimana kita mendidik, membesarkan, mentarbiyah anak-anak kita sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap duduknya kita ini punya dampak yang positif insyaallah. Ada keberkahan tersendiri insyaallah untuk nantinya kita sama-sama membesarkan anak-anak kita menjadi qurratu ain, penyejuk mata buat kita semua, menjadi manusia-manusia generasi rabbani, dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi nanti anak-anak kita akan mampu memberikan syafaat nanti di akhirat, di saat kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita sampai pada bab asbabul inhiraf indal aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan ideologi, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, penyimpangan pemikiran yang terjadi kepada anak-anak kita. Itu ada beberapa sebab, dan sebagian sebab-sebabnya sudah kita bahas. Bahkan masing-masing sebab kita mencoba dengan satu pertemuan seperti ini. Yang pertama, al-faqr alladhi yukhayyamu ala ba'dil buyut, yaitu kefakiran yang mendominasi, mewarnai rumah tangga seorang muslim. Ini sekaligus teguran dari pengarang kitab ini bahwa seorang muslim itu harus memiliki etos kerja. Seorang muslim itu harus semangat dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di saat kita menata kehidupan rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita dengan mudah dan leluasa, karena kita telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau miskin, apalagi miskinnya miskin yang menyengaja, karena kita tidak punya etos kerja, sehingga orang tua nganggur terus di rumah, itu anak juga melihat dan memotret apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumahnya. Sehingga tabiat karakter malas
juga akan terjadi kepada anak kita. Tambah lagi memang kekurangan ma'isyah, benturan ekonomi, sementara di luar dijebaklah anak kita dengan faham konsumerisme, ujung-ujungnya na'udzubillah la samahallah bisa-bisa menghalalkan segala cara, mencuri sana, mencuri situ dan lain sebagainya. An-niza' wasyiqaq bainal aba'i wal ummahat, juga perseteruan, tukaran yang terjadi antara ayah dan ibunya. Ini ketika dipertontonkan di tengah-tengah anak, pasti anak juga ingin mencontoh apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Sehingga tidak jarang kalau sampean lihat anak yang suka tukaran, ya, anak yang suka bikin masalah di sekolahnya, itu pasti ada potret di rumah tangganya yang kemudian kedua orang tuanya juga suka tukaran satu sama lain. Yang ketiga, halatut talaq, kondisi perceraian. Apalagi wa ma yushibuha min faqrin, ditambah lagi dengan kefakiran. Sudah cerai, kemudian masing-masing ini antara ayah dan ibunya berpisah, ekonominya juga pas-pasan. Rujukan untuk curhat anak tidak jelas. Mau curhat pada orang tuanya, pada ibunya, dia menjelek-jelekkan ayahnya. Curhat kepada ayahnya, dia menjelek-jelekkan ibunya, dan begitu seterusnya, sehingga anak tidak punya kepribadian yang jelas. Ini juga berbahaya dalam kehidupan kita, dan saya sudah mencoba kemarin panjang lebar 2 kali pertemuan bahas masalah ini. Jangan sampai ada di antara kita kemudian terjebak dengan perceraian dalam rumah tangga ini. Anak jadi korban buat kita semua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jemaah sekalian, adalah al-faragh allati yatahakkam fil atfali wal murahiqin. Ini kemarin kita bahas kondisi kekosongan, nganggurnya anak, apalagi sama orang tuanya juga difasilitasi dengan tontonan-tontonan media yang begitu merajalela mewarnai kehidupan anak-anak kita. Ini tidak bisa tidak nanti akan mewarnai tabiat, karakter, kebiasaan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jemaah sekalian, kemudian al-khiltal fasida wa rifaqis su', pergaulan yang tidak benar, perkawanan yang jelek. Ini sering kita sampaikan. Ingat, almar'u ala dini khalilih, anak itu, seseorang itu sangat bergantung kualitas agamanya dengan siapa dia berkawan. Orang tua yang cerdas, dia pantau betul siapa teman-teman dari anak-anak kita ini. Orang tua yang cerdas, dia juga memahami betul berapa nomor telepon yang dimiliki oleh teman-teman dari anak-anak kita ini. Orang tua yang cerdas, dia faham betul ada komunikasi dengan gurunya, dengan dosennya, dan begitu seterusnya. Karena tidak ingin anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Nah, ikhwatal iman, ini juga sudah kita bahas. Malam ini kita akan masuk pada poin yang ke-5, su'u muamalatil abawaini lil walad, jeleknya sikap atau muamalah yang dimunculkan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Begini, kadang-kadang banyak bapak ibu di antara kita ini begitu cintanya sama anak, begitu sayangnya sama anak, begitu perhatiannya sama anak, tapi kita ini overprotect, keterlaluan mengawal anak, memperhatikan anak. Salah sedikit kemudian yang muncul ungkapan-ungkapan kotor dari kita, apalagi sampai kemudian memukulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kebiasaan muamalah yang kasar seperti itu, apalagi sampai memukul atau menjelek-jelekkan, memarah-marahi di hadapan kakak adiknya atau di hadapan teman-temannya, sampai anak muncul perasaan tahqir wal izdira, kerdil, minder, ya, karena terus menerus sama orang tuanya dijelek-jelekkan, tidak ada benarnya, salah sedikit dihabisin, bahkan dipukul. Nah, ikhwatal iman, tidak bisa tidak, hal-hal seperti itu akan punya pengaruh pula kepada anak-anak kita.
Saya tidak sekali dua kali mendapatkan curhatan dari orang tua yang seperti itu, termasuk juga dari anak-anaknya. Anak begitu datang ke rumah, ngelihat ada orang tuanya, padahal dia dulu capek di perkuliahannya, capek di sekolahnya, di SMP, di SMA-nya, pingin pulang, ingin mendapatkan kesejukan, tapi ketika melihat ada sepeda motor orang tuanya, ada mobil orang tuanya, dia balik jamaah sekalian. Tidak siap untuk ketemu dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Balik lagi kekasaran yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Dia lebih tentram ketika bertemu dengan gurunya. Masih syukur Pak kalau ketemu dengan gurunya. Dia lebih tentram ketika duduk dengan kawan-kawannya di pinggiran jalan, di kafe-kafe, yang kemudian kita tahu belum tentu kawannya itu bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Nah, orang tua yang baik jemaah sekalian adalah orang tua yang penuh dengan kelembutan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang kemudian menjadi tempat curhat anak-anaknya. Orang tua yang baik ketika anak ada masalah, dia dirangkul, dia pancing, dia tidak langsung masuk kepada masalah itu. Dia ingin berdialog dengan anak itu, ada apa masalahnya. Tapi kalau kita kemudian kasar, keluar ungkapan-ungkapan yang nyelekit, pedes, tersinggung anak, semakin minder anak, merasa dia kemudian tidak ada benarnya sama sekali. Hati-hati jamaah sekalian, tidak bisa tidak akhirnya anak tidak betah di rumah, keluar. Dan terkadang nanti sikap kita seperti itu juga dipraktekkan pada teman-temannya juga di lapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, dan bahkan setiap Jumat, tadi Jumat kita juga mendengarkan barangkali, khatib sebelum kemudian mengakhiri khutbahnya untuk melaksanakan salat, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Luar biasa ini jemaah sekalian. Ini hampir setiap khutbah Nabi tidak pernah lepas memberikan nasihat seperti itu. Innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil. Termasuk juga adil dalam bersikap. Jangan sampai kesalahan anak yang sedikit seakan-akan menjadi masalah besar. Mungkin kita saking takutnya jemaah sekalian. Makanya alhamdulillah kita ngaji seperti ini, membedah kitab Tarbiyatul Aulad dalam rangka itu jamaah sekalian, supaya nanti kita mensikapi anak, berkomunikasi dengan anak dengan cara yang adil, Saya secara pribadi takut Pak berbicara begini. Antum sudah menganggap saya ini ustadz di Jawa Timur ini, Surabaya ini jamaah sekalian, dan kadang-kadang saya jadi figur tanpa direkayasa seperti ini. Harus jadi contoh teladan. Tiba-tiba anak, apa yang saya bicarakan sekarang Pak, makanya saya dari awal saya mengatakan, kita juga walaupun sudah mengkaji seperti ini, termasuk yang berbicara, harus siap-siap nanti ada kejutan-kejutan tersendiri yang muncul dari anak kita di luar apa yang kita bahas ini, ma'asyarul muslimin. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Nah. Aduh, jemaah sekalian, luar biasa ini Pak. Makanya bicara anak, bicara kehidupan kita sebenarnya. Bicara pendidikan anak, bicara kita yang sesungguhnya. Bicara membesarkan anak, bicara hidup itu yang sebenarnya. Sebab itulah esensi hidup. Kita hidup diamanai oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk membesarkan anak-anak kita ini. Nah, oleh karenanya komunikasi ini harus adil jemaah sekalian. Sesuaikan dengan kesalahan yang ada, apalagi kesalahan pertama kali. Saya jujur Pak, di awal-awal anak saya kuliah itu pulang tidak masuk akal jam 12:30 dini hari. Apa enggak takut kita? Pernah sampai pulang 1:30 dini hari, bahkan jelang subuh baru datang. Bisa dibayangkan. Apa enggak gelisah kita ini? Kita mencoba. Awal-awal
muntab jemaah sekalian, tapi saya tahan. Tidak masuk akal. Kuliah apa ini jemaah sekalian? Walaupun sebenarnya ada tugas dari kampusnya, diselesaikan di laboratoriumnya dan lain sebagainya. Sampai ketiduran di situ jemaah sekalian, tapi lupa untuk memberikan info kepada orang tua. Nah ini Pak, lupa ini. Kita pelan-pelan. Ya. Kita kalau sampai langsung potong Pak, bisa juga motong kuliahnya jemaah sekalian. Motong sekolahnya. Kalau kita kasar mensikapi terhadap anak-anak atau kelakuan unik yang dimiliki oleh anak-anak kita ini jemaah sekalian. Siap-siap Pak, nanti ketika anak sudah mulai senang dengan lawan jenis. Hah? Ketawa Abdullah ini. Ya, walaupun di kuliah syariah, ini di belakangnya juga ada irsyad. Walaupun kuliah di syariah, hatta di state sekalipun, suka-suka muncul Pak. HP ada. Apa tidak kaget kita jemaah sekalian? Tapi kita harus pandai Pak ngomong pada bab yang seperti itu. Ini sekaligus buat guru-guru juga ya. Kalau ada guru di sini, guru al-irsyad SD, SMP, SMA, sampean lihat Pak, sekolah yang sukses, sekolah manakala guru dan murid itu ada komunikasi yang baik. Sampean lihat di mana-mana Pak. Ketika guru kemudian mau mendengarkan curhat muridnya dan tahu bahwa muridnya itu salah, tapi dipanggil dengan cara yang pelan, diajak guyon duluan, itu keluar Pak, ada solusi yang bagus, yang jitu, yaitu terekam Pak di benak anak. Begitu dulu guru saya menyelesaikan problem saya, begitu orang tua saya dulu menyelesaikan problem masalah saya gitu. Tapi kalau sampean potong, apalagi keluar kata-kata dak halal abi gitu, waduh repot ini Pak. Dak halal umi, dak halal mama gitu, nanti anaknya Pak jadi dak halal betulan nanti itu Pak. Itu muat doa loh itu. Omongan orang tua itu doa jemaah sekalian. Akhirnya anaknya Pak jadi anak haram. Langkah-langkahnya semua serba tidak halal jemaah sekalian. Hati-hati Pak keluar omongan-omongan seperti itu. Ini kekasaran su'ul muamalah. Ya, su'ul muamalah al-abawain lil walad. Jeleknya muamalah kedua orang tua terhadap anaknya. Harus adil. Wal ihsan. Masya Allah, wal ihsan. Apa ihsan Pak? Baik. Ihsan fil amal, ihsan fil mauqif, ihsan dalam amalnya, dalam mensikapi anak, ihsan dalam tutur katanya, ihsan fil kalam, ya, ihsan dalam diamnya terhadap anak. Harus ikuti Pak perintah Allah Subhanahu wa taala ini sebaik mungkin. Ini anak saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada di antara sampean, mudah-mudahan tidak ada di sini ya, para pendengar seorang muslim dimanapun berada juga. La Allah, mungkin ada di antara anak seorang muslim terjebak dengan narkoba sekalipun Pak. Yang jelas yang pertama kali kita salahkan sebelum kemana-mana kita orang tua. Yang kedua, ini adalah korban dari satu lingkungan yang keruh seperti itu. Salah pergaulan. Kalau kita kasar Pak, anak semakin lari dari kita Pak, semakin nggak bisa kita urus. Rangkulan anak itu jamaah sekalian, kawal anak itu ma'asyar muslimin, peluk anak itu. Saya mau cerita di sini ya. Ini cerita beberapa tahun yang lalu jamaah sekalian. Saya juga nggak akan buka siapa orang ini dan siapa keluarga ini. Tapi barangkali keluarga yang mendengar mungkin paham. Dan saya berbicara secara umum masalah ini. Ada seorang ibu Pak. Subhanallah, ibu ini ikut pengajian saya di mana-mana. Suaminya sudah meninggal, punya anak 3. Laki, perempuan, laki. Laki yang pertama sudah punya syughul, punya pekerjaan yang sudah bagus. Yang perempuan jaga ibunya ini Pak. Yang paling kecil ini yang kemudian salah pergaulan. Yang paling kecil salah pergaulan. Ya maklumlah lingkungan seperti ini jamaah sekalian. Tapi ini Pak, ibu ini walaupun ikut pengajian saya tidak pernah cerita pada siapapun pula. Walaupun tetangga kanan kirinya Pak sudah mulai omong-omongan, nyindir-nyindir jamaah sekalian, dia dicuekin.
dia terus pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Uniknya juga tidak pernah curhat kepada saya secara pribadi juga. Masalah anak ini, Pak. Dia terus pede pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan keluar. Sampean tahu jamaah sekalian cerita dari anaknya ini, Ustaz, mama itu tidak tidur, Ustaz, nunggu sampai adik saya ini pulang. Dulu ketika masih ada abi, masih ada ayah, itu tidur jam 9, 10 udah tidur. Kadang mama jam 11, jam 12, pernah jam 1 nunggu anak yang kena narkoba ini, Pak. Kadang mabuk jemaah sekalian gitu. Dia datang, Pak, tidak marah-marah mamanya nih, Pak. Datang siap menyiapkan dengan baskomnya jemaah sekalian. Baskom. Tahu baskom, Pak ya? Diisi air hangat. Kemudian ngetok pintu, itu anak datang, Pak. Dengan tenang senyum, anakku, mama yang salah, nak, mama yang salah didik kamu, nak, gitu. Mama minta maaf sama kamu, nak. Coba Pak, bahasa-bahasa yang menyentuh jemaah sekalian. Diusap, Pak, kepalanya jemaah sekalian sama ibunya jemaah. Dibersihkan, Pak. Jadi bekas air liur mabuknya itu diusap. Kemudian diwudukan sama mamanya. Tiap malam seperti itu, Pak Asyar Muslimin. Salat, nak, ya, salat, ya. Terus dia munajat sama Allah, Pak. Terus dia tidur. Pekerjaannya kayak gitu. Dan tidak pernah cerita sama orang. Sampean tahu jamaah sekalian, Allah juga tidak menyia-nyiakan usaha hambanya, Pak. Allah juga tidak menyia-nyiakan doa seorang ibu kepada anak, di mana dia tidak mau curhat kepada siapapun pula, dia kecuali hanya mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada anak ini. Dan dia mengaku, inilah kelemahan kami ya Allah, ayahnya sudah meninggal dunia. Uniknya masyarakat hanya mencibirkan, Pak, tetapi tidak memberikan solusi. Sampean tahu pas terakhir ibunya sakit jamaah sekalian, rupanya sakit-sakit layur jabur, sudah terakhir jamaah sekalian. Subhanallah, anak pertama di tokonya, yang anak perempuan ini ma'asyar muslimin lagi belanja. Pas dia bangun itu ibu lagi termengah-mengah jamaah sekalian. Yang ngelihat justru anak yang tiap malam itu didoakan sama orang tuanya, Pak. Kemudian, "Ma, kenapa, Ma? Kenapa, Ma?" gitu. Dia lihat anaknya itu. "Titip abangmu ya. Titip kakakmu ya. Jaga salat ya," gitu. "Mama minta maaf sama kamu, nak. Mama banyak salah sama kamu, nak." Allahu Akbar. "Mama banyak dosa sama kamu, nak." Saya kalau teringat kisah itu luar biasa ini. Sampai akhirnya nangis anak ini, Pak. Rupanya Allah ngasih hidayah di saat ibunya sedang sakaratil maut. Dan meninggal, Pak, di tangan anak ini, Pak. Anak yang didoakan tiap malam terjebak dengan minuman keras dan narkoba jemaah sekalian. Dan dia tidak mau curhat pada siapapun pula kecuali curhat kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang lembut kepada anak ini. Dirangkul, Pak. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Sampai sekarang saya nggak perlu sebut siapa anak ini jemaah sekalian. Nggak ada di sini kayaknya, Pak. Taubatan nasuha ya akhil karim. Rupanya Allah baru memberikan karunia hidayahnya. Pertama dengan kekuatan doa, jelas ya. Dan yang kedua, Pak, pentingnya kita komunikasi yang baik kepada anak ini, Pak. Rangkulan anak kita. Ini kita hidup di satu masa yang luar biasa. Masalah juga luar biasa. Kalau kemudian kita kasar sama anak, Pak, anak semakin jauh dari kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru setelah itu wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Perhatikan ke famili-famili dekat. Bantu mereka al qurba wa ita'idil qurba wa yanha, dan Allah melarang kepada kita al fahsya', kekejian dan kemungkaran. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian menjadi mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, apapun, Pak, kasar ini sifat yang kemudian dilarang sama Nabi. Ya. Kasar ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ar-rifq, kelembutan, ya, merangkul anak, ada komunikasi dengan anak,
memang Pak, nanti kita orang tua kayak gini, ada saatnya kadang kita menjadi temannya anak Pak. Ada saatnya kita menjadi gurunya anak-anak, bahkan kita menjadi muridnya anak-anak. Saya tidak sekali dua kali kalau menjadi murid ini jemaah sekalian, masalah media. Ya, belajar, tidak perlu gengsi. Tapi bab-bab prinsip kita tunjukkan sebagai orang tua. Ya, tapi penuh kelembutan dan lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, bayangkan sampean ketika bangunkan anak di waktu subuh dengan mencubitnya dan menyiram air dengan bangunkan subuh dengan pelan-pelan, Pak. Assalamualaikum. Sampean pijit-pijit Pak, pundaknya, remes-remes kepalanya jamaah sekalian gitu. Itu beda Pak. Buka mata itu lihat abinya, mamanya yang berbuat seperti itu. Ada kebanggaan Pak. Dia bangun. Tapi kalau sampean bentak Pak, sudah qomat ini, tidak menghargai Allah kamu. Awas Allah murka sama kamu. Apa enggak takut nanti Allah murka betulan sama anak kita Pak? Itu masuk ke masjid Pak, kepala pusing anak itu Pak. Sukmanya antara nyambung dengan tidak nyambung. Yang ada dendam pada orang tua, kenapa saya bangun seperti ini kok dimarahin gitu. Difahami jemaah sekalian ya. Jadi bagaimanapun pula kekasaran kepada anak tidak akan menyelesaikan, kecuali hal-hal prinsip Pak. Terang-terangan berbuat dosa di depan mata kita dan nantang, kita ngambil prinsip. Tapi setelah itu dirangkul kembali Pak. Karena memang antara basyiran wa nadhira itu harus seimbang jemaah sekalian. Tapi nadhirannya Pak dengan ancaman-ancaman yang kira-kira membuat menyentuh dia. Hati lo ya, kalau tidak mau bangun bunga Pak, 2 kali gak bangun. Hati lo ya, neraka panas lo gitu. Neraka panas lo gitu. Itu Pak, sentuh itu akan terekam. Andai kata, dan tolong maaf saya berkali-kali menyampaikan bab ini, jangan bosan-bosan Pak untuk terus-menerus. Capek mulut kita, capek amalan kita, capek sikap kita kepada anak, tidak apa-apa. Terkadang nanti akan dibuka hidayah kepada anak kita setelah kita meninggal dunia, kayak ibu tadi jemaah sekalian. Walaupun kita berharap kalau bisa pas kita masih hidup ya, melihat anak-anak yang saleh, salihah, Allahu Akbar. Setiap mau berangkat sekolah, dia pamit dulu sama orang tuanya, mencium tangan kita, kemudian dicium pula kening kita, Allahu Akbar. Kemudian kita doakan, selamat berjuang anakku, jangan lupa baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahu Akbar. Setiap ada masalah SMS sama kita, Pak, saya mengatakan saya paling bangga Pak, paling senang. Sampai saya pikir semua merasakan, tidak ada yang paling senang manakala kita terima telepon dari anak jamaah sekalian. Saya merasakan telepon anak saya kayak sekarang Pak di Jember satu telepon, aduh bangganya, sumringah betul orang tua itu jemaah sekalian. Ini berarti anak connect Pak dengan orang tua, ya. Tapi kalau orang anak tidak pernah di SMS tidak jawab Pak, jangan cepat-cepat marah ma'asyal muslimin. Ya. Pasang husnudzan sampai berdoa sama Allah, kan doanya orang tua pada anak makbul katanya kan ya. Ya, jangan ada di benak kita suudzon kepada anak gitu. Ya Allah, kawal anakku. Ya Rahman, ya Latif, lembutkan hati anakku. Ya, kalau doa saya Pak pribadi, Allah maftah uqulahum. Ya Allah, buka akal mereka. Allah masyrah sudurahum. Ya Allah, lapangkan dada dan hati mereka. Allah mahsin furujahum. Ya Allah, jaga kemaluan mereka. Sudah nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi sekarang ini. Itu terus, dan itu doa saya tiap salat, tiap saya habis salat selalu yang saya bayangkan anak. Dan itu Pak deposito kita di akhirat ma'asyar muslimin. Dan ketika ada masalah serius, rangkulan Pak, ajak diskusi. Kadang kita perlu ajak keluar berdua saja, ajak ngobrol. Mojok Pak, makan soto Banjar berdua, ya. Atau makan apa ini Pak? Ya, banyak di sini ya. Nasi goreng siapa ini? Berdua saja ngobrol. Lama-kelamaan anak faham Pak. Ini kalau diajak berdua ada masalah serius nih Abi kayaknya. Tidak apa-apa. Jadi sudah jadi pesan tersendiri jamaah sekalian gitu. Kadang-kadang udah ada apa Bi? Enggak ada apa-apa kok.
Saya mencoba untuk mengalihkan supaya nggak merasa tertekan jemaah sekalian gitu. Kalau anak sudah tertekan duluan Pak, dia siap-siap untuk berbohong jemaah sekalian. Bikin santai. Bikin suasana enjoy itu jemaah. Bikin tertawa dulu jemaah sekalian. Kalau tertawa enak ngalir permasalahan. Tapi kalau udah kita tekan duluan, ayah dengar kamu begini, kaget tuh Pak. Itu pasang kuda-kuda duluan jemaah sekalian itu. Betul itu. Tapi kalau pelan-pelan rangkul anak kita, ini Pak titipan Allah buat kita. Allah percaya sama kita. Allah ketika ngasih anak kepada kita, bahwa Allah percaya bahwa kita bisa membimbingnya. Jangan dirusak kepercayaan Allah dengan sikap-sikap kita yang kaku. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ini pula lah kalian bisa jadi lunak Pak, bisa berkomunikasi dengan baik pada siapapun, apalagi pada anak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Tapi kalau kalian faddan, kaku, ghalidhal qalbi, keras hati, kasar, lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari kita. Itu Allah Pak yang mengatakan pada kita. Apa kata Allah? Fa'fu anhum. Allahu Akbar. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sudah salah Pak, kita sudah maafkan. Ya apa caranya nih? Yang salah anak Pak, tapi kita sudah maafkan dia gitu. Ini perlu strategi Pak. Ini latihan, dan makanya Pak, sampean bakal cerdas Pak. Ngadapi anak saja, rawat anak dengan benar, kita punya kecerdasan tersendiri Pak. Karena masing-masing anak kan punya tabiat yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, yang tidak sama satu sama lain. Ya. Antum sikapi itu. Allahu Akbar. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Masya Allah. Suruh istighfar lagi Pak, suruh mintakan ampun untuk mereka. Bahkan wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka juga. Apalagi yang dewasa-dewasa Pak, ajak musyawarah itu. Fa idza azamta, apa? Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selesai kita ini. Allah suka pada orang-orang bertawakal. Kenapa? Masing-masing sudah kita jalankan semua Pak. Suasana rahmat kita munculkan, tidak ada kekakuan, tidak kasar dalam omongan, dalam sikap. Allahu Akbar. Kalau salah kita maafkan, ajak musyawarah dan lain sebagainya. Kita itu tawakal pada Allah. Insya Allah anak kita dijaga oleh Allah. Itu pun sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan masalah harus siap-siap Pak, ada kejutan-kejutan yang lain nanti jamaah sekalian. Hidup begitu. Ya. Wa qulu lin-nasi husna. Itu Allah mengatakan. Berbicaralah kalian kepada sesama manusia itu dengan cara yang baik, apalagi kepada istri dan anak kita jemaah sekalian. Ikhwatal iman, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kull. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada kelembutan dalam semua urusan. Siapapun Pak kalau lembut, di kantor lembut, di rumah lembut, semua orang suka pada kita. Nabi itu Pak, kalau sampean lihat, saya punya buku namanya Mawaqif Ghadiba Fihan Nabi, ada beberapa sikap Nabi marah di situ, itu kecil, tipis-tipis sekali Pak, karena sangat jarang Nabi marah jemaah sekalian. Yang lainnya Pak, Fariha Fihan Nabi, Dhahika Fihan Nabi, Tabassama Fihan Nabi, Masya Allah, Mazaha Fihan Nabi. Indah sekali jemaah sekalian. Bukunya satu persatu jemaah sekalian. Ada beberapa sikap Nabi di situ tersenyum, Nabi tertawa, Nabi bersenda gurau gitu. Allahu Akbar. Itu semua dihimpun dan banyak hadis-hadisnya. Tapi untuk marah sangat sedikit. Itu pun marah terkait dengan hurumatillah. Kalau ada orang nantang Pak terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau anak kita kan tidak nantang sebenarnya ya. Cuma males. Kan beda ya. Nantang dengan malas Pak. Mobil khusus, apalagi suruh tahajud Pak. Waduh. Tahajud biasanya anak kalau mau ujian Pak ya. Ini kan mau unas ya anda lagi ya. Itu rajin semua biasanya Pak. Bangga, seneng kita. Aduh adem. Kenapa? Ada tujuan. Tidak apa-apa. Transaksi sama Allah. Monggo, biarkan, ikutin saja Pak. Walaupun nanti selesai ujian, aduh. Subuhnya juga terlambat lagi ma'asyarul muslimin. Sampai bisa menjaga subuh saja Pak, kawal terus dengan penuh kesabaran, tidak perlu marah-marah. Allah rasakan Pak, rasakan jemaah sekalian.
Ya. Nah, ikhwatal iman, saya ingin mengakhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, in aradallahu ta'ala bi ahli baitin khaira, subhanallah, adkhala alaihim ar-rifqa. Ini hadis luar biasa, Pak. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada satu keluarga kebaikan, dengarkan, Pak. Kalau Allah menginginkan kepada seseorang kebaikan, ya, saya ulangi lagi, apabila Allah menginginkan pada satu keluarga akan kebaikan, udkhila alaihim ar-rifqa. Allah memasukkan atau dimasukkan pada tengah-tengah keluarga itu kelembutan. Jadi untuk melihat, Pak, keluarga kita baik atau tidak, lihat masing-masing kita, Pak. Kalau suaminya lembut, tidak kasar, istrinya halus, anaknya juga Masya Allah, itu bukti bahwa itu Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Fa innar rifqa law kana khalqan lama ra'a an-nas khalqan ahsana min. Rifq ini kelembutan, andai kata ini makhluk, bukan sifat, makhluk, tidak ada makhluk yang paling baik daripada ar-rifq ini, kelembutan ini. Wa innal unf, dan kekasaran, law kana khalqan lama ra'a an-nas khalqan aqbah min. Tidak ada makhluk yang lebih qabih, lebih jelek, lebih rusak daripada kekasaran dalam hidup ini. Orang kalau kasar ini, jamaah sekalian, rusak semuanya, Pak. Rusak semuanya, jamaah sekalian. Komunikasi rusak, dengan teman sering putus, dengan relasi banyak masalah, dengan anak tidak bisa berkomunikasi, dengan istri ngamuan terus, tukaran terus, kasar. Jadi untuk melihat kita di rumah tangga yang baik atau tidak, lihat, Pak, ada kelembutan tidak di tengah-tengah rumah tangga. Kalau lembut di antara kita, bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kira-kira begitu, ya. Nah, saudara sekalian, Abu Syekh mengatakan fi thawab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrah. Semoga Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang tua yang selalu terus-menerus mengawal anaknya untuk menjadi anak yang baik. Nah, salah satu anak yang baik itu menjadi anak yang baik, itu contoh dari kita sendiri untuk menanamkan sifat-sifat kelembutan dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, oleh karenanya arahan-arahan Rabbaniyah dan Nabawiyah seperti ini saatnya bagi kita untuk kita perhatikan bagaimana kita lembut dalam segala hal, baik dalam ucapan, indah dalam muamalah. Ya, tidak ada jalan lain bagi kita orang tua, baik kita sebagai seorang suami atau seorang istri, abi dan umminya anak-anak ini, kecuali kita menjalankan apa yang diarahkan Nabi kepada kita. Kita arahkan, kita kawal anak-anak kita dengan kelembutan, dengan husnul muamalah yang ada pada masing-masing kita. Saudara, izinkan saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah. Ja'a rajulun ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yashku ilaihi uquqa ibnahu. Ada seseorang datang mengeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengeluh tentang apa? Tentang anaknya yang durhaka kepada orang tuanya. Fa akhdara Umar al-walad wa unabbih ala uquqi li abihi. Kemudian dipanggil oleh Sayyidina Umar, didatangkan anak ini. Kemudian diarahkan oleh Sayyidina Umar, kenapa kok sampai berani kepada orang tuamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nisyanihi li huquqihi, kenapa kau sampai juga melupakan kepada hak-hak kedua orang tuamu? Kira-kira begitu pertanyaannya, jamaah sekalian. Tidak masuk akal, Pak. Ini era kenabian baru selesai, khalifah yang pertama baru meninggal dunia, di era Sayyidina Umar lagi, jamaah sekalian. Kuat-kuatnya Islam, kok masih ada orang yang durhaka pada orang tuanya itu? Rupanya anaknya ini cerdas, Pak. Faqala al-walad, berkata anak ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abi? Saya ingin nanya juga,
kira-kira anak itu ada hak ya terhadap orang tuanya? Kalau tadi sampean mengatakan menuntut saya untuk memberikan kewajiban saya kepada orang tua, saya juga ingin nanya, ada enggak orang tua, apa anak punya hak enggak pada orang tua? Qala bala, kata Sayyidina Umar. Iya, tentu ada. Fama hiya ya Amirul Mu'minin? Apa itu wahai Amirul Mu'minin? Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, pertama, ayyunqiya ummahu. Dia harus selektif memilih ibunya. Ya, ibunya itu harus ibu yang baik, kata dia. Wa yuhsin ismahu, memberikan nama-nama yang baik. Wa yu'allimahul kitab, kemudian mengajarkan kepada anaknya Alkitab, Al-Quran. Faqala al-walad, berkata siapa? Anaknya ini, jamaah sekalian. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna abi lam yaf'al syai'an min dhalik. Sungguh orang tuaku ini sedikit pun tidak berbuat apa yang kau arahkan tadi itu. Ama ummi fa innaha zanjiyatun kanat li majusi. Ini ibuku Zinjiyah. Zinjiyah ini Pak, orang dari Persia tapi dari kampung Pak. Orang majusi, penyembah berhala. Ya. Wa qasammani Ju'la. Aku juga tidak diberi nama yang baik, aku dinamakan nama Ju'la. Apa Ju'la jemaah sekalian? Tahu binatang kecil Pak, yang terbang tuh Pak. Itu kalau musim hujan suka ada Pak. Hitam, kerjanya cuma apa namanya? Apa namanya itu Pak? Ada kecil Pak. Ya tidak terlalu kecil ya, kayak sawu kecil itu Pak, tapi hitam. Itu bisa terbang. Itu kalau kena orang Pak, pelas di sini jemaah sekalian gitu. Jadi nembung sana nembung sini, kira-kira begitu jemaah sekalian. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Demi Allah, ayahku ini belum pernah ngajari aku satu huruf pun dari Al-Quran ini gitu. Masya Allah. Faltafata Umar. Sayyidina Umar melihat Pak, ila rajul, kepada abinya, kepada orang tuanya ini. Qala, ji'ta ilayya yashku'uka ibnak. Ente datang kepadaku dan mengeluh tentang kedurhakaan anakmu. Laqad aqaqtahu qabla ayyu'iqaq. Masya Allah, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu, kata Sayyidina Umar. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaik. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Nah, ikhwatul iman, ini hati-hati Pak. Maka orang tua, makanya jangan kasar sama anak. Ajari anak juga sikap-sikap yang baik. Ya, bagaimana Pak mendapatkan seorang ibu badui, tidak punya peradaban, kemudian suruh mendidik anaknya jemaah sekalian. Nah, kita udah bahas kemarin ya. Ikhtiar salah satu mendidik anak itu, terutama yang bujang-bujang nanti mau punya anak, carilah istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah. Kalau bisa hafal Quran juga 30 juz ya. Waduh, Abdullah langsung senyum ini. Masya Allah. Ya berzawaj hada ya bi. Wallah. Tidak apa-apa. Ngomong sama Ustaz nanti ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Nah, ikhwatul iman, nah pasti Pak. Akhirnya betul kata para sahabat, ibunya jemaah sekalian, Masya Allah, suka mukul pada anak ini Pak. Badui, majusi, mukul pada anaknya Pak. Kalau ngomong juga kasar. Maka wajar kalau kemudian anaknya juga kasar kepada kedua orang tuanya pula jemaah sekalian. Saudara, masih ada satu poin, insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita semuanya menjadi suami-suami yang qawam. Istri kita juga menjadi istri yang salihah. Tentu kita juga tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, mendoakan kita. Mudah-mudahan mereka semua yang meninggal dunia diampuni semua dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya fi taatillah, dan kemudian mereka mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma fadna bil Qur'an, Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbi ja'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa qulubi abna'ina wa banatina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.